Maksudnya orang tua anaknya dipondokkan di pesantren supaya bisa baca Quran, supaya ngerti hukum agama, supaya ibadahnya bisa keterima. Tetapi justru anaknya minta poya-poya terus, minta kendaraan apa saja dituruti. Itu berarti bukan membahagiakan anak, bukan menyelamatkan anak. Justru itu menjerumuskan anak. Berarti ayah ini sudah kalah sama musuh yang di dalam selimut. Hati-hati. Ya mudah-mudahan lah kita nggak seperti orang-orang yang seperti itu ya. Yang penting kita waspada. Kewaspadaan kita, terutama yang masih jejaka ini, nyarinya calon istri, carilah yang ahli agama. Fazfar bizatid taribat yadak, kata Rasulullah. Carilah wanita yang ahli agama, yang paham tentang agama, maka kalian akan terhindar dari problem-problem dan kasus-kasus yang menyusahkan. Atau ataribat yadaka itu artinya kalau kalian punya istri yang nggak ahli agama, tangan kalian akan kena lumpur. Ya. Akan selalu kena tanah, berarti selalu membawa kasus, membawa problem. Itu kalau nggak ngerti agama. Apa yang dipegang HP dengan remote. Dan kalau susah pegang HP dan remote. HP larinya kemana, SMS kemana, WhatsAppan kemana, yang akhirnya kalau sudah ketahuan, oh ternyata istri saya ini selingkuh. Ya. Tapi kalau ahli agama, ketika dia ada permasalahan rumah tangga, ketika susah, pasti ambil wudhu, baca Quran, sholat, hajat, sholat istikharah, dan pegang tasbih untuk berzikir kepada Allah. Itu kalau ahli agama. Enggak pegang remote dan HP. Ya, sebaliknya kan. Ya, makanya pesan Rasulullah taribat fazfar bizatidin, carilah wanita yang ahli agama Islam maksudnya. Taribat yadaka. Kalau enggak, salah pilih, problem dan kasus yang akan kamu terima. Itu sudah pasti tuh sabda Rasul. Dan wanita yang tidak ahli agama akan melahirkan anak-anak yang rapuh dalam agama. Apa mak gak sama Quran anaknya gak ana sing ngurui, bapaknya megawe terus. Ayahnya kerja, anaknya di rumah, nggak ada yang mendidik tentang agama. Dan lingkungan juga tidak menjamin. Nauzubillah min dzalik ya. Iki sing joko-joko iki besok nek milih bojo ya. Nek sing wis kadung tuwek-tuwek iki ya wis ya ditelateni ae wis ya, ditelateni. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Setelah orang-orang yang enggak jadi hijrah tadi tahu kalau istri dan anaknya itu musuh, maka ada niatan tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Oleh Allah niatan itu ditegur. Ya, yang penting kalian tetap takwa kepada Allah semampu kalian dan dengarkan apa yang disabdakan atau disampaikan oleh Rasulku. Taatlah kepada Rasulku. Wa anfiku, tetap berilah belanja anak dan istrimu. Karena itu lebih baik untuk kalian semua. Ya wong nek gregeten ya ngono, gak tak kei blonjo kapok. Ya. Tapi itu enggak diperbolehkan oleh Allah. Barang siapa yang bisa mengendalikan watak kikirnya
maka orang-orang itulah tergolong orang-orang yang berbahagia. Dadi wis sing salah ya ben salah, tapi sampean aja katut salah. Istri sampean melarang sampean enggak boleh ikut hijrah, itu salah. Tapi sampean jangan ikut salah. Apa? Tidak mau memberikan nafkah, itu juga salah. Salah ditempukkan dengan salah. Salah double nanti dalam rumah tangga itu. Ya biarlah anak dan istrimu yang salah, tapi kalian jangan salah. Caranya gimana? Ya tetap takwa kepada Allah semampunya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, taat kepada Allah dan Rasulullah, tetap memberikan belanja kepada anak dan istrinya, itu yang benar. Ya. Supaya sampean jadi orang yang berbahagia, gimana caranya? Kendalikanlah watak kikirmu itu, kendalikan. Karena setiap manusia itu punya watak kikir, medit-meditil kayak kapsul pecah ya. Saking pahitnya kayak kapsul pecah, itu ada setiap manusia. Tapi itu harus dikelola dengan baik. Harus dimanajemen dengan baik. Kalau enggak, dari kikirnya untuk beli odol nggosok giginya sendiri itu eman. Wah, odol 50.000. Setelah digini-ginikan di mulut, dikemuri hilang. Hanyut, rugi. Kalau 1 tahun berapa ini? Ya, orang kalau kikir itu mau beli odol eman-eman. Tapi kadang-kadang orang yang terlalu derma, justru harta bendanya banyak yang dibakar. Ada teman datang, ya diajak bakar. Nanti sebentar aku tak keluar ke toko dulu, ke toko. Cari apa? Cari yang bisa dibakar. Apa? Udut, warokok, kan dibakar. Nah, saking lomane nang konjone dijak bakar harta bendanya. Berapa itu? Nanti jagongan mulai yamin iki ya, mulai jam sekian sampai zuhur, nanti sudah 5 pak. 5 pak itu per pak 20.000, kan 100. Jadi enggak bakar sendiri, tapi ditemani oleh tamu-tamunya yang ikut bakar harta bendanya. Nah, itu harus di-manage, harus dikendalikan. Kalau dilepas tiap hari seperti itu, ya enggak bisa naik haji. Kadang-kadang salahnya lagi, dia enak-enak merokok dengan teman-temannya, istrinya disuruh kerja. Nanti datang dimintai duit untuk beli rokok dan dibakar. Itu haram itu. Ya. Haram. Karena apa? Karena seorang suami harus memberi nafkah kepada istri, justru istri memberi nafkah rokok yang hasilnya cuma dibakar. Haram hukumnya. Ya, ya kalau mau merokok ya harus mandiri toh. Ya. Beli sendiri, jangan minta kepada istri. Ya. Ya. Nah, inilah kadang-kadang yang disalahpahami oleh mereka-mereka yang ahli merokok. Tapi andai kata nggak merokok lebih bagus. Andai kata sudah mampu semua, anak istri sudah dinafkahi dan ada sisa setelah pendaftaran haji, ada sisa untuk beli rokok, ya jatuhnya makruh. Kalau beli rokok terus-terusan sehingga totalannya yang untuk naik haji katut dibakar, itu hukumnya haram rokoknya. Jadi rokok itu enggak haram mutlak, yang banyak hukumnya adalah makruh. Walaupun makruh karena Allah itu tidak rela, ya sebaiknya ditinggal gitu loh. Ya, sebaiknya ditinggal. Bahayanya lagi orang merokok itu biasanya kalau sudah iqomah sholat diikomati, dia langsung masuk ke masjid. Nggak kemur dulu, langsung ikut jamaah. Tapi kalau di dalam sholat ini nggak nelan ludahnya sama sekali, yang ludahnya campur sama nikotin, itu ya nggak masalah. Karena makruh jadi nggak najis gitu loh. Tapi kalau ikut yang haram berarti najis, di mulutnya aja najis, ada najis, sholatnya nggak sah. Tapi kalau ikut yang makruh, asal dalam sholat nggak nelan ludah sama sekali, yang ludahnya nggak murni, ada nikotinnya tadi itu ya nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam sholat kemudian nelan ludah, yang ludahnya masih tercampur dengan nikotin, sholat menghadap kepada Allah kok minum nikotin, kan berarti ibadahnya nggak murni.
Ini jangan-jangan nanti menyembah Allah apa nyembah nikotin kira-kira ini ya. Nah, tapi ya nggak mungkin lah nikotin disembah itu nggak mungkin. Bagi orang mukmin ya sholatnya tetap makruh ya, tidak mungkin menyembah nikotin ya. Menelan nikotin itu nggak bagus ketika dilakukan sama ketika sholat. Makanya katanya anak-anak sekarang kalau ada Pak Yai masih merokok jangan dijadikan imam. Oh berarti Pak Yai itu harus diskors, nggak boleh jadi imam selamanya, enggak. Ketika masih ngerokok jangan dijadikan imam, tunggu sampai rokoknya dibuang baru diikomati Pak Yainya suruh ngimami. Masa ngimami sama ngerokok? Lah rokok itu bahayanya lagi, kalau yang kretek nanti bisa bakar sarung. Sarungnya lobang-lobang. Akhirnya ketika sujud, nah pas lobangnya di belakang. Ketepatan nggak pakai celana dalam. Nah ini rambutnya ada yang keluar lewat lubang rokok tadi itu. Itu batal sholatnya ya.